Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 anak akan mempresentasikan tentang ragam wacana dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi wacana. Menurut Eti Setiawati dan Rosi Rusmawati dalam buku analisis wacana, konsep, teori, dan aplikasi pada tahun 2019, wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana mempunyai bentuk serta proporsi yang berkesinambungan, ada awalan dan akhiran yang jelas dalam sebuah wacana. Dalam satuan kebahasaan, wacana menjadi unsur tertinggi. Wacana juga menjadi bagian dari salah satu kajian linguistik yang dikenal dengan istilah analisis wacana. Wacana bisa ditemui dalam novel, buku, ensiklopedia, karangan utuh, dan lain. Nah, selanjutnya bentuk penyampaiannya ragam wacana sendiri itu bisa lewat media lisan ataupun tertulis. Keberadaannya bisa dilihat suatu rangkaian kalimat yang utuh dan serasi sehingga akhirnya membentuk makna pada sebuah wacana. Untuk materi ciri wacana akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ciri wacana. Ciri wacana ada 7. Yang pertama yaitu satuan gramatikal. Wacana merupakan satuan gramatikal, yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. Kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Yang kedua yaitu satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap. Wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Wacana dikatakan lengkap karena terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca, baik dalam wacana tulis, pendengar, atau wacana lisan, tanpa keraguan apapun. Yang ketiga yaitu mempunyai hubungan proposisi. Proposisi merupakan ungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Berarti wacana harus bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Yang keempat, bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Cara penyampaian wacana bisa dalam bentuk tulisan atau teks maupun lisan atau ujaran. Yang kelima, membahas topik atau hal tertentu. Wacana berisikan pembahasan tentang topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan, berupa inti atau perihal yang dibicarakan dalam sebuah wacana. Kedudukan yang sangat penting ini berkaitan dengan peranannya dalam memperlancar proses komunikasi. Topik wacana memiliki proposisi yang menjadi bahan utama pembicaraan atau percakapan. Selanjutnya yang keenam yaitu memiliki hubungan kontinuitas. Artinya wacana disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu memiliki hubungan kohensi dan koherensi, yaitu adanya kesatuan bentuk, kohensi, atau satuan makna, koherensi, membuat suatu wacana menjadi padu. Kohesi dan koherensi merupakan unsur wacana yang paling penting. Kedua unsur ini digunakan untuk membangun teks yang baik. Hubungan koherensi dapat diciptakan dengan menggunakan hubungan kohesi. Artinya, wacana memiliki keterikatan atau Artinya, wacana memiliki keterikatan antar unsur dalam suatu teks, serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis wacana. Yang pertama, berdasarkan sudut pandang bentuk bahasa, ada 2 diantaranya, yaitu wacana lisan, atau wacana yang disampaikan secara langsung dengan menggunakan media berbicara atau lisan. Contohnya pidato, ceramah, dan seminar. Yang kedua, wacana tulis, yaitu wacana yang dituangkan atau disampaikan melalui media tulis. Contohnya koran, majalah, internet. Kemudian jenis wacana berdasarkan penutur, atau ada juga yang menyebutnya berdasarkan pemakaian, yaitu wacana monolog, yang merupakan jenis wacana yang disampaikan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain. Wacana monolog bisa ditemui dalam khotbah, orasi, dan lainnya. Wacana monolog terjadi ketika pendengar tidak menanggapi secara langsung apa yang disampaikan oleh penyampai wacana. Yang kedua, wacana dialog, wacana yang melibatkan 2 orang penutur.
yang secara bergantian atau bergiliran bisa berperan ganda, yaitu sebagai penanya dan sebagai penjawab. Yang ketiga, wacana polilog, wacana yang melibatkan pelaku wacana lebih dari 2 orang. Dalam wacana polilog juga terjadi pertukaran informasi karena setiap pelaku pada wacana memiliki peran ganda secara bergantian. Kemudian jenis wacana berdasarkan sifatnya. Yang pertama, wacana transaksional, yaitu wacana yang dalam penyampaiannya lebih mementingkan komunikatif atau sifat penyampaian yang tidak menimbulkan komunikasi timbal balik. Jadi tidak ada yang namanya tanya jawab. Contohnya yaitu pidato, ceramah, makalah, cerita, dan tesis. Yang kedua, wacana interaksional, yaitu jenis wacana yang dalam penyampaiannya lebih kepada sistem komunikasi antara 2 orang atau lebih, sehingga menimbulkan komunikasi timbal balik. Contohnya percakapan, debat, diskusi, dan surat menyurat. Yang keempat, jenis wacana berdasarkan pemaparan, yaitu wacana narasi atau naratif. Wacana naratif ada jenis wacana yang isinya mengandung rangkaian peristiwa. Tujuannya untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengar. Yang kedua, wacana prosedural atau prosedur, yaitu jenis wacana yang berisi pemaparan mengenai suatu proses yang berurutan atau kronologis. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara atau menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, wacana deskriptif atau deskripsi. Ada jenis wacana yang berisi pemaparan tentang kejadian sebenarnya. Tujuannya untuk menyampaikan kesan utama tentang suatu hal. Yang keempat, wacana eksposisi, yaitu jenis wacana yang isinya memuat keterangan atau penjelasan tentang suatu pokok pikiran. Tujuannya untuk menyampaikan fakta secara berurutan dan logis. Yang terakhir adalah wacana persuasi, yaitu jenis wacana yang berisi paparan tentang penjelasan suatu hal, bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menuruti apa yang disampaikan oleh penulis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat wacana. Syarat wacana di sini terdiri dari 3, yaitu keadaan wacana, kesatuan wacana, serta kelengkapan wacana. Yang pertama, keadaan wacana. Keadaan wacana ini dapat tercapai jika merangkai kalimat dan paragraf secara terpadu serta logis. Keadaan wacana ini juga dapat tercapai menggunakan kata hubung yang sesuai. Yang kedua yaitu kesatuan wacana. Kesatuan wacana ini dapat tercapai jika paragraf yang tersusun saling memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu sama lain. Yang ketiga yaitu kelengkapan wacana. Kelengkapan wacana ini dapat tercapai jika seluruh paragraf menjadi inti dari suatu pembahasan yang ditulis dan merajuk pada pokok pikiran wacana tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa wacana salah satu media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan karena sangat fleksibel dalam kegunaannya. Dalam penggunaan wacana, ada banyak jenis dan macamnya. Di antaranya yaitu dari segi media, itu ada 2 jenis, yaitu wacana secara lisan dan wacana secara tertulis. Dan dari segi pemaparannya, itu ada narasi, persuasi, argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Dengan adanya berbagai macam wacana ini membuat wacana selalu digunakan oleh banyak orang dalam penyampaian pesan atau argumen mereka. Kami berharap dengan adanya presentasi yang kami paparkan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada para pembaca sehingga bisa mengaplikasikan dan mengetahui wacana itu sendiri. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tanya ke kolom GCR yang sudah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.